wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya, Ana Subekti, SPDI dari SD Negeri Banjarharjo, CGP Angkatan 9, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Riris Ermiawati, rekan sejawat saya, dan Ibu Maria Elizabeth sebagai pengajar praktik saya dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Selamat siang Bu Eli. Selamat siang Bu Ana. Bu Riris, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, Bu Riris, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Kemarin saya sudah masuk di kelasnya Bu Riris melakukan observasi. Nah, kali ini saya akan melakukan pasca observasi kepada Bu Riris. Ini kira-kira hari ini sedang senggang atau tidak? Alhamdulillah sudah senggang. Sudah senggang sudah ya. senggang, Iya. Oke. Nah, sebelumnya dari percakapan ini apa yang ingin Bu Riris dapatkan nanti? Dari percakapan yang akan kita lakukan, saya ingin mendapatkan titik temu antara kesulitan-kesulitan yang saya temukan ketika melakukan pembelajaran untuk mendapatkan feedback dari Bu Ana. Oh iya. Jadi yang ingin Bu Riris dapatkan supaya nanti mendapatkan titik temu atas beberapa kesulitan yang mungkin dirasakan ketika kemarin observasi ya Bu ya, di observasi. Oke, baik, selanjutnya dari percakapan ini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Riris ya terkait proses observasi yang sudah Ibu lakukan dengan harapan nanti tujuan yang Bu Riris inginkan tadi bisa tercapai ya. Kita bareng-bareng ya Bu ya, diskusi bareng ya. Oke, baik Bu Riris, yang pertama bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang akan dicapai kemarin di kelas? Ya, untuk area pengembangan saya ingin lebih fokus kepada menggali kemampuan intelektual anak-anak, sehingga saya mencoba melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Ana. Oh ya. Baik dari diferensiasi konten, diferensiasi proses maupun diferensiasi produk. Oh ya, jadi kemarin area pengembangan yang difokuskan ke pengetahuan ya, lebih ke intelektualnya ya. Kemudian caranya dengan pembelajaran berdiferensiasi, baik dari prosesnya, kontennya maupun produknya ya. Iya. Oke. Kalau dari praktek yang sudah dilakukan Bu Riris itu kira-kira sejauh mana penilaian yang dirasakan Bu Riris? Apakah sudah baik atau bagaimana menurut Bu Riris? Pada proses yang kami lakukan kemarin Ibu, anak-anak sudah terlihat sangat antusias, apalagi ketika terjadi interaksi dengan sesama anak-anak sehingga saya hanya memberikan beberapa pemantik saja untuk membangkitkan keingintahuan mereka, dan saya tidak membatasi harus begini. Jadi kita kan memang harus memberikan clue saja kan, jadi tidak memberikan ini nanti hasilnya begini begitu, tidak. Tapi dengan begitu ternyata anak-anak itu lebih menikmati proses belajarnya, sehingga kemarin ketika sempat sedikit evaluasi, mereka paham dengan apa yang sudah dikerjakan dan dipelajari hari itu. Oh ya, jadi kemarin Bu Riris lebih ke sekedar memberi matematik ke anak-anak gitu ya, tidak mendikte anak-anak, jadi itu supaya anak-anak bisa belajar dengan bebas seperti itu ya, dengan pembelajaran diferensiasi itu. Oke. Tentu saja dengan memberi beberapa arahan saja. Oh iya. Tidak harus begini, harus sesuai dengan ini, sama persis begitu, tidak. Ya, tapi lebih ke arahan-arahannya gitu ya. Oke.
Nah, kalau menurut Bu Riri sendiri, kira-kira eh, pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, apakah sudah benar-benar berhasil atau bagaimana untuk anak-anaknya gitu prosesnya? Untuk prosesnya kemarin sudah terlihat tahapan-tahapan kesukaan anak mereka bergembira dengan cara model pembelajaran seperti itu, materi masuk, jadi sepertinya akan saya gunakan lagi, tentu saja dengan materi yang berbeda ataupun yang berkelanjutan itu anak bisa. Jadi pendekatan berdifferensiasi kemarin sudah efektif gitu ya Bu ya? Iya, untuk anak-anak yang dengan anak-anak model lebih ke kinetis itu lebih cocok. Iya. Oh, oke. Baik. Selanjutnya, kira-kira masih ada anak-anak yang merasa kesulitan atau tidak? Ada Bu, kalau yang merasa kesulitan itu pasti ada, cuma nanti kan seiring berjalannya waktu kita sering melakukan seperti itu, insya Allah nanti akan semakin membaik. Tapi kesulitan itu pasti ada. Iya. Karena materinya juga berbeda kan, dengan latar belakang anak yang berbeda-beda, dari rumahnya mereka sudah sempat mempelajari belum, ataupun dari pengetahuan yang mereka rangkum dari pengetahuan di lingkungannya, itu kan juga sangat berpengaruh itu. Apalagi untuk materi rantai makanan, itu memang benar-benar apa yang ada di kehidupan sehari-hari yang bisa mereka lihat, kemudian baru ditambah materi-materi yang didapat dari buku atau dari video, itu melengkapi. Iya. Kalau menghadapi anak-anak yang tadi masih kesulitan itu, Bu Riri sendiri bagaimana Kita strateginya? lebih dengan pendekatan diferensiasi proses Bu. Jadi kita tetap harus memandu, memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk mengarahkan anak agar mendapatkan sesuatu yang lebih jelas. Oh ya, jadi caranya strateginya supaya menghadapi anak-anak yang masih kesulitan tadi dengan lebih ke diferensiasi prosesnya gitu ya. Diferensiasi prosesnya dengan memberikan perhatian yang lebih. Oke, ya bagus sekali ya Bu. Kemudian untuk rencana pembelajaran ke depan, kira-kira apa yang akan Bu Riris lakukan setelahnya, setelah melihat proses pembelajaran kemarin? Berkaca dari proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin dengan ditungguin Bu Ana ya, itu saya yakin dengan pembelajaran dengan berdiferensiasi ini akan memberikan peluang anak itu lebih ke berpikir kritisnya itu lebih muncul. Jadi tidak satu arah, tapi mereka mulai berani berdiskusi. Menurut saya begini, terus temannya juga memberi masukan. Jadi ada interaksi sesama anak selain interaksi guru dengan anaknya. Jadi nanti Bu Riris akan lebih memberi peluang untuk anak-anak itu lebih berpikir kritis lagi ke depannya gitu ya. Oh ya, kira-kira itu akan dimulai kapan? Untuk lebih mengembangkan lagi itu tadi berpikir kritisnya anak. Untuk berpikir kritis sudah Ibu, sudah. Sejak kita tinggal pengembangannya gitu tinggal pengembangannya. Disesuaikan dengan materi, dengan hari, dan bagaimana dengan mood anak-anak juga. Oke, sekali, hebat sekali. Ini juga bisa menjadi referensi buat saya ini malahan supaya saya juga bisa belajar banyak dari Bu Riris ya. Kemudian kira-kira nanti ya dalam mengembangkan anak-anak, misalnya tadi kan masih ada yang masih kesulitan tadi, kemudian kan tadi yang mau dikembangkan kan berpikir kritisnya. Iya. Nah, misalnya nanti itu masih ada kesulitan, kedepannya bagaimana itu? Guru harus siap membimbing. Siap membimbing gitu ya. Oh iya. Senantiasa siap membimbing, bagaimanapun juga kita kan tetap harus berangkat dari anak, dan untuk anak lagi tinggal bagaimana kita memproses mereka. Siap. Untuk kedepannya mungkin ini
saya tunggu cerita-cerita lagi ya, mungkin kedepannya setelah jenengan menghadapi anak-anak yang tadi katanya masih mengalami kesulitan itu, saya pengen bertanya lagi nih, kira-kira anak yang kemarin masih mengalami kesulitan itu apakah sudah muncul jiwa kritisnya atau belum gitu ya, mungkin boleh ya Bu ya? Boleh Bu Ana. Iya, jadi Terima supaya kasih sebagai pembelajaran. tetap dengan bimbingan dari Bu Ana, karena bagaimanapun juga Sama-sama saling belajar. saya memang harus banyak belajar itu. Iya, begitu juga dengan saya Bu. Ya kira-kira ini saja yang dapat saya sampaikan ya, maksudnya percakapan kali ini. Nah kalau dari sini kira-kira yang dapat Bu Riris simpulkan apa nih dari percakapan kita kali ini? Yang dapat saya simpulkan dari percakapan kita siang hari ini, saya berterima kasih sekali kepada Bu Ana atas bimbingan dan referensinya ketika mulai dari saya membuat rancangan pembelajaran, kira-kira ini bagaimana ya Bu baiknya gitu. Sama-sama. Karena ini sesuatu yang baru Bu bagi saya, dan ternyata memang sepertinya cocok diterapkan di kelas saya yang anak-anaknya lebih ke kinestetik. Oh iya. Baik, terima kasih Bu Riris yang sudah bersedia saya observasi, kemudian terima kasih juga atas waktunya yang sudah bersedia meluangkan waktu kali ini sehingga kita dapat berbincang-bincang ya setelah pasca observasi ya. Semoga dapat bermanfaat ya Bu ya untuk kita semua, sama-sama saling belajar. Baik, selanjutnya nanti saya berikan kesempatan kepada Ibu Eli selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik terhadap percakapan pasca observasi kami ini ya Bu ya. Terima kasih, apresiasi sekali untuk Bu Riris dan Bu Ana. Bu Ana sebagai coach dan Bu Riris sebagai coachee, dan di antara dua ibu ini ada interaksi yang luar biasa ya. Dari pembicaraan yang sudah saya amati tadi, ternyata hasil dari kemarin observasi itu sudah memberikan banyak pengalaman gitu untuk Bu Riri selaku yang mengajar di kelas, kemudian mendapat bimbingan dari Bu Ana, termasuk dengan bagaimana membuat RPP, menyusun RPP berdiferensiasi, kemudian tadi juga ada pembicaraan tentang area pengembangan yang akan ditingkatkan dalam pembelajaran itu oleh Bu Riris. Kemudian tadi juga pengalaman refleksi juga hasil dari pembelajaran dengan siswa di kelas. Semuanya itu menambah dinamika ya, dinamika kita belajar di program guru penggerak ini, dan ini menambah keterbukaan kita ketika kita belajar itu dengan siswa tanpa dirasa kita juga sebetulnya mengambil sesuatu dari pengalaman praktik baik kita semua. Jadi di sini Bu Ana juga sudah mendapatkan cerita baru ya, pengalaman praktik dari Bu Riris, kemudian Bu Riris juga mendapatkan pengalaman baru dari bimbingan Bu Ana selama proses itu, dari mulai observasi, pasca pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi yang terakhir ini. Jadi rangkaian supervisi akademik itu seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu kadangkala ya, kita itu mengajar itu kadang kita tidak melihat seberapa jauh ketercapaian kita. Nah, dengan teman itu kita bisa melihat, oh ternyata seperti ini, apa yang sudah baik, apa yang belum, perlu ditingkatkan lagi. Kemudian kompetensi kita itu sejauh mana yang sudah kita kembangkan, seperti tadi area pengembangannya sudah mengena belum gitu kan. Nah, ternyata dari proses tadi Bu Riris menyatakan bahwa proses pembelajaran dengan metode pendekatan diferensiasi itu sangat cocok dengan siswanya gitu ya. Dan Bu Riris juga merasakan, oh iya ini sangat-sangat baik gitu untuk anak-anak yang tadinya belum kritis, ini belajar untuk lebih kritis, lebih memberanikan diri untuk ada timbal balik interaksi antara murid dengan murid, guru dengan murid. Nah, itu penting sekali karena kelas itu akan hidup jika kita gurunya juga bagaimana mengarahkannya itu. Jadi pengalaman hari luar biasa, Bu Riris terima kasih, Bu Ana juga terima kasih. Mungkin pengalaman-pengalaman baik ini bisa kita teruskan ke teman-teman kita gitu. Itu setuju?
Setuju Ibu. Ya, saya kembalikan lagi untuk Bu Ana. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Eli. Sama-sama. Baik, akhirnya rangkaian demi rangkaian supervisi akademik mulai dari pra-observasi, observasi sampai dengan pasca observasi telah dilalui bersama. Saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Eli selaku pengajar praktek dan kepada Ibu Riris Ermiawati selaku rekan sejawat yang sudah bersedia saya observasi. Demikian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam guru penggerak, Salam tergerak, bergerak, menggerakkan.